Nah, berikut ini akan kita ikuti paparan masih berhubungan dengan PKB, inovasi pembelajaran sebagai media. Inovasi pembelajaran matematika sebagai media PKB guru untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Nah, ini nyambung ya. Jadi kemarin kita sudah semua saksikan bagaimana Bapak Profesor Syawal Buntom, Kepala Badan, sangat ini ya bagi kita semua. Beliaunya, dan memang kita semua juga yang ada di sini harus sangat yakin bahwa kurikulum 2013 itu patut kita dukung dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, saya yakin nanti implementasinya dengan menemui kendala-kendala akan teratasi. Bagi Bapak Ibu Guru, untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 itu memang perlu dibutuhkan adanya banyak inovasi. Walaupun sebenarnya kalau kita ikuti perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun, selalu di situ menitipkan bahwa guru itu tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Nah, inovasi yang seperti apa? Mari kita ikuti paparan dari Profesor Tatang Herman, nama lengkapnya Profesor Dr. Haji Tatang Herman MED. Beliau ternyata lebih muda dari saya dan dari wajah memang sudah kelihatan. Ya. Lahir tahun 1961. Beliau dari jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UPI. Ya, kemudian UPI Bandung ya, Bapak Ibu tentu banyak yang sudah ini. Kemudian beliau kalau dari pendidikan ya ini searah ya. S1-nya di IKIP Bandung, kemudian S2-nya di Deakin University Melbourne, Australia, kemudian S3-nya di UPI. Dari pengalaman akademik banyak sekali di sini riwayatnya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, tapi intinya banyak terlibat dalam seminar baik nasional maupun internasional. Kemudian ini yang kaitan dengan Bapak Ibu guru khususnya atau mungkin Bapak Ibu dosen yang menciptakan guru, itu beliau juga pernah menjadi guru ya, jadi pernah menjadi guru, kemudian juga pernah menjadi tim pengembang PNRI, juga pengembang soal Olimpiade pernah, juri juga pernah, juri di OSN, terus penelitiannya sangat banyak ya, publikasinya juga cukup, bahkan yang menarik publikasinya itu juga ikut terlibat sejak dulu di buku paket matematika ya. Kemudian
bahkan juga ada di fisika dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Kalau ingin tahu detail, barangkali nanti setelah sesi ini bisa langsung menghubungi beliau. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita ikuti paparan beliau. Pak, waktunya saya memang tidak konven ke panitia, tapi lazimnya seminar kita 60 menit itu untuk Pak Tatang, kita ikhlas ya, sehingga nanti Bapak Ibu memang istirahatnya mundur seperempat jam. Ya. Ikhlas Pak Bu? Ikhlas. Kalau begitu 30 menit kami persilahkan untuk Profesor Tatang. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Wardani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi berikut ini saya akan mencoba menyampaikan isu-isu penting terkait inovasi pembelajaran dan PKB. Ketika saya membaca surat dari P4TK ini PKB binatang apa lagi? Bingung juga, kalau Partai Kebangkitan Bangsa nggak mungkin Pak Widodo ya. Kemudian setelah saya baca leafletnya, oh ternyata ini pengembangan untuk profesian berkelanjutan. Baik Ibu dan Bapak, izinkanlah saya berdiri di podium ini saja supaya saya bisa melihat lebih luas. Sebelum saya mulai, ini saya akan tampilkan beberapa snapshot dari sekolah. Kemarin Profesor Sawal menyampaikan bahwa kalau kelas itu udah tertutup pintunya, kita tidak bisa melirik apa yang terjadi di dalam kelas. Gitu. Ini ada beberapa snapshot terkait dengan gimana ya Pak? Ini dari balik pintu kelas 7, saya beri judul. Ini terkait dengan soal cerita. Ini cerita seorang guru SMP di Bandung. Saya katakan, ini Anda itu pernah ikut audisi pemain ludruk apa gitu? Oh bukan, ini serius Pak. Ketika itu pada beberapa tahun yang lalu di Bandung itu tersebar isu bahwa hasil UN itu bocor, sehingga ada satu sekolah yang termasuk favorit di Bandung itu kebanjiran siswa-siswa yang tidak biasanya dari SD favorit. Pada saat itu saya mencoba membuat seperti ini bukan soal untuk ludruk katanya. Jadi saya bacakan soal cerita, sebab di SD itu terkenalnya soal cerita. Seorang penggembala sedang menggembala ternak di lapangan berumput. Ada 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang sedang ia gembala. Hitunglah umur si penggembala. Saya tadinya menyangka ini bohong-bohongan, tapi benar. Dan ternyata ada jawaban siswa seperti ini. Diketahui seorang pengembala sedang menggembala 3 sapi dan 5 kambing. Ditanyakan umur penggembala. Jawab, umur penggembala 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi umur penggembala itu 15 tahun. Ini betul katanya, nggak bohong. Ini ternyata dari sekolah-sekolah yang tidak saya prediksi. Siswa ini, besoknya saya panggil ini anak ini, katanya, kenapa jawaban kamu seperti itu? Bapak mau tahu nggak alasannya? Coba Pak, kalau saya tambah masih kecil itu menggembala sapi terseruduk. Bener juga ya. Ini jangan-jangan Prof Widodo yang mengikuti TIMSS dan PISA ini sisa-sisa seperti ini. Sebab itu pada TIMSS yang pertama itu saya tahu betul tahun 98 Indonesia berpartisipasi dalam TIMSS itu.
Itu asalnya masuk 10 besar. Ternyata panitia di tim itu tidak percaya. Sampelnya dirubah sehingga menjadi 3 besar tapi dari bawah. Ini mungkin siswa-siswa seperti ini. Yang berikutnya, ini menyangkut implementasi kurikulum 2013. Ini surat dari seorang siswa SMA di Nganjuk. Saya iseng-iseng beberapa hari yang lalu membaca surat ini, surat terbuka ini. Sebagai seorang siswa SMA dari Nganjuk, saya mengerti betul keadaan sekolah bagaimana. Saya salin lagi, cuma kata-katanya tidak saya rubah. Kemudian yang diberi warna merah itu saya yang mewarnai. Perlu diketahui bahwa sekolah saya menggunakan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih ke pemecahan masalah. Jadi siswa harus aktif mencari informasi agar tidak ketinggalan informasi. Benar ya kan? Pengambilan nilai bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Ini informasi yang sudah diperoleh oleh seorang siswa. Guru banyak yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini beliau tidak perlu menjelaskan materi, persis seperti apa yang dikemukakan Prof. Widodo tadi. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Padahal kita tahu bahwa belajar matematika, fisika, dan lain-lain tidak cukup hanya dengan membaca saja. Apalagi buku paket yang belum dibagikan. Jadi banyak teman saya yang mengeluh karena tidak bisa mengikuti materi. Maka dari itu kami sebagai siswa menghimbau agar semua pihak bisa bekerja sama, termasuk guru dan pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang saya khawatirkan itu dengan diimplementasikan kurikulum 2013 ini, guru hanya memberi tugas membaca saja seperti apa yang dikemukakan oleh siswa dari Nganjuk ini. Ini yang bahaya dan ini yang kita takut. Salah siapa itu? Mungkin salah kita semua. Baik, ini hanya snapshot beberapa ya petikan dari bukti-bukti yang ada di lapangan di sekolah. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Kembali ke topik diskusi kita, yaitu inovasi pembelajaran matematika sebagai bentuk pengembangan keprofesional berkelanjutan guru dalam mendukung implementasi kurikulum 2013. Paling tidak ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama terkait dengan inovasi, kemudian pengembangan profesi guru dan kurikulum 2013. Saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru. Saya ambil ini kutip dari definisi yang disampaikan oleh OECD, itu Organisasi Negara-Negara Maju. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru itu semua aktivitas yang dilakukan oleh individu guru untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, kepakaran, dan karakteristik lain sebagai guru. Jadi ini sebenarnya, ini untuk meningkatkan kompetensi guru secara individu. Kemudian pertanyaannya, kenapa kegiatan pengembangan ini harus dilakukan berkelanjutan tanpa ada batas? Kalau dibuat grafiknya itu termasuk yang berasimtut. Jadi tidak pernah mencapai suatu titik, hanya akan didekati. Jadi sebenarnya tidak ada guru yang profesional betul, sehingga tidak perlu lagi mengembangkan profesionalismenya. Tadi secara gamblang sudah dijelaskan oleh Prof. Widodo. Jadi saya tidak akan mengupas jenis kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru dalam rangka pengembangan ini. Tadi sudah dijelaskan. Jadi pada intinya ini ada 4 komponen utama yang harus dituju dalam pengembangan profesi guru. Yang pertama adalah
penguasaan materi. Jadi penguasaan matematikanya. Jadi kalau ingin jadi guru profesional, penguasaan matematikanya harus memadai. Jangan seperti yang dikemukakan oleh Pak Sawal kemarin. Jadi penguasaan guru itu di bawah 50%. Makanya ini pasti memerlukan pengembangan keprofesian khusus untuk penguasaan matematikanya saja. Kemudian yang berikutnya pedagogi materi. Jadi pengetahuan pedagoginya. Jadi pembelajarannya, teori-teori pembelajaran, teknik melakukan pembelajaran, pendekatan, metode dan lain sebagainya. Pengetahuan itu. Pengetahuan yang berikutnya ini yang seringkali terlupakan, yaitu pengetahuan kontekstual. Apa itu? Jadi selain penguasaan materi dan pedagogi, ada pengetahuan kontekstual. Apa itu? Pengetahuan kontekstual itu pengetahuan guru tentang lingkungan atau lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Bagaimana potensi siswanya? Apa yang dekat dengan mereka? Matematika apa saja? Etnomatematik apa saja yang ada di lingkungan itu? Fenomena-fenomena apa saja yang ada yang dekat dengan sekolah? Bagaimana potensinya? Bagaimana sarana prasarana yang dimiliki? Ini bagian pengetahuan yang penting juga. Kemudian dari itu semua akan menghasilkan pengetahuan pedagogi materi subjek. Itu sebenarnya ini ramuan atau integrasi dari ketiga aspek di atas. Apabila digambarkan lagi, nah ini sudah model transformasi dari komponen-komponen tadi. Pengetahuan ini nanti, pengetahuan pedagogi materi subjek ini yang akan mengacu pada bagaimana guru mampu memformulasi kegiatan pembelajaran matematika. Dari penguasaan pedagogi materi subjek ini, guru harus terampil memformulasi aktivitas pembelajaran. Aktivitas belajar seperti apa yang cocok untuk topik, subtopik itu. Kompetensi apa yang ingin dicapai? Asesmennya seperti apa? Tindak lanjut, dan lain sebagainya. Dan ini yang membungkus inovasi dalam pembelajaran. Jadi apabila tadi Profesor Widodo menunjukkan contoh tugas latihan tadi sudah bernuansa memiliki inovasi, sebab itu berbeda dengan yang rutin-rutin yang biasa dilakukan oleh kita sehari-hari. Jadi semua aspek di sini mendorong kita untuk melakukan inovasi. Inovasi dalam aktivitas pembelajaran, inovasi dalam mencapai kompetensi siswa, sampai penggunaan media, alat, pemberdayaan teknologi, menyusun lembar kerja, dan lain sebagainya. Semua aspek inovasi ini ada di sini. Kemudian apa sebenarnya inovasi itu? Jadi tidak perlu terlalu jauh kita berpikirnya bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti belum kita lakukan sebelumnya. Jadi kita melakukan inovasi, mencoba melakukan sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang biasa. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu kita berpikir sesuatu yang baru, mencoba melakukan, mengimplementasikan yang baru itu, dengan harapan apa? Akan mempercepat pencapaian tujuan. Jadi tidak perlu repot-repot. Inovasi itu harus tinggi, payah, mempersiapkannya lama. Pasti untuk merubah itu tidak mungkin sekaligus merubah dengan skala yang besar, tapi sedikit demi sedikit, pelan-pelan.
Makanya itu pengembangan profesinya juga berkelanjutan. Sebab kita mengubah dari berbagai komponen, dari berbagai aspek, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Terlalu jauh. Acuan untuk melakukan inovasi. Jadi modal apa yang diperlukan apabila kita sebagai guru ingin melakukan suatu inovasi? Yang pertama ini harus tahu ilmunya. Jadi Bu dan Bapak selain mencoba mengembangkan kreativitas sendiri, kita juga harus mencari ilmu yang terkait dengan teori-teori, pengalaman orang, hasil penelitian. Sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan profesi itu diantaranya ya thalabul ilmi, bagian dari pengembangan profesi. Sebab kita harus tahu apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, teori-teori apa yang melandasinya, bagaimana orang lain sudah melakukan, tujuan kurikulum, kompetensi guru sendiri. Jadi ini kompetensi guru sendiri akan harus jadi acuan. Keyakinan guru. Ini hasil survei kami di Bandung terkait dengan implementasi kurikulum 2013 itu dilaporkan bahwa guru hanya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang diharapkan dalam kurikulum baru itu ketika di monep saja, ketika di observasi saja, ketika dilihat saja, ketika disupervisi saja. Kemudian pada hari-hari yang lainnya itu kembali ke bentuk asal. Kenapa? Sebab ini tidak merupakan bilit. Jadi keyakinan guru-guru, ya pokoknya pembelajaran matematika ya seperti dulu saja, itu lebih efektif, lebih efisien dengan metode ceramah dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu belum menjadikan bilik guru, susah merubah kebiasaan guru dalam melakukan pembelajaran. Kemudian penggunaan media, alat dan lain sebagainya.